Selamat malam Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita kembali datang kepada Tuhan di dalam persekutuan doa. Di dalam persekutuan doa di hadapan Tuhan kita akan memuliakan namanya, kita juga akan mendengarkan sabdanya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita memuliakan nama Tuhan. Kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 8. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang ke-6. Bagimu Tuhan nyanyianku. Bagimu Tuhan nyanyianku, karena setaramu siapakah, hendak ku puji kau selalu. Padaku Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu hidupku berkenan kepadamu. Betapa aku bahagia dan sukacita hatiku penuh. Ku yakin kau memperhatikan semua yang ku mohon padamu. Berkelimpahan pemberianmu jauh melebihi perkiraanku. Mari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dalam persekutuan doa malam hari ini, kita berdoa. Tuhan yang ada di surga, terima kasih karena Engkau telah menyertai di dalam kami menjalani hidup kami. Engkau telah memelihara hidup kami, dan pada saat ini, karena pemeliharaan-Mu, maka kami Engkau perkenankan untuk datang dalam persekutuan doa di hadapan-Mu. Tuhan, kami menyerahkan persekutuan doa malam hari ini kepada Tuhan. Sertai dan berkati. Di tengah persekutuan ini kiranya Engkau hadir memberitakan akan kebenaran firman-Mu kepada kami. Engkau terangi dengan Roh Kudus sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Oleh sebab itu, berfirmanlah kepada kami Tuhan. Kami semua siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan akan kita dengarkan dari firman-Nya yang ada di Injil Matius pasal yang ke-7, ayatnya 15 sampai ayat yang ke-23. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri?
Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sejenak kita akan menghayati firman Tuhan dari Injil Matius pasal 7 ayat 15 sampai 23 dengan tema bukan pengakuan tetapi perbuatan. Firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 15 bagian awal mengatakan, waspadalah. Ucapan kata-kata ini juga masih sering kita dengar. Baik ketika orang lain mengucapkan maupun ketika orang lain itu mengatakan kepada kita. Tentu ada maksud dengan ucapan itu. Bapak, Ibu, saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ucapan waspada itu disampaikan supaya orang tidak jatuh, orang tidak tersesat, karena saat ini di dalam kehidupan banyak sekali godaan, banyak sekali kejahatan, banyak sekali kepalsuan, dan itu bisa mengancam bahkan keselamatan kita. Oleh sebab itu, waspada itu akan menjadikan kita tertolong, kita terhindar dari suatu kegagalan, dari tindak kejahatan, juga kesesatan. Tuhan kepada umatnya menghendaki supaya di dalam hidupnya itu penuh waspada. Karena Tuhan ingin supaya umatnya, supaya kita yang hidup di tengah-tengah banyaknya godaan, banyaknya kejahatan, adanya kepalsuan dan penyesatan, umatnya kita tidak jatuh, kita tidak gagal, kita tidak tersesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Demikian Tuhan mengingatkan saat itu kepada umatnya, karena saat itu banyak sekali nabi-nabi palsu yang tinggal bersama dengan umatnya seperti domba. Ia lemah lembut, baik, tapi sebenarnya dia adalah serigala yang siap merusak, yang membuat umat tersesat, yang bisa membawa akan umat hidup kepada kebinasaan.
Bapak, Ibu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, para nabi-nabi palsu itu akan berusaha untuk merampas, menyesatkan orang-orang yang sudah percaya. Nabi-nabi palsu akan berusaha melakukan berbagai cara, termasuk dia menyamar seperti domba yang baik, yang lemah lembut, yang ramah, yang simpatik, tetapi mereka sebenarnya adalah serigala yang buas, yang merusak. Kalau kita baca di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat yang ke-20. Kitab Wahyu pasal yang kedua ayat 20. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Nah, membiarkan bahkan mengajar untuk orang berbuat kejahatan, orang berbuat dalam kesesatan. Nah, itu disampaikan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, di tengah kita, yang kita tahu dan kenal dia sangat aktif di dalam ibadahnya. Ia mengaku sebagai orang yang percaya kepada Kristus, tetapi ia diam ketika ada orang yang berbuat sesat. Bahkan ia mengajari supaya orang berbuat tidak baik. Ini yang juga dilakukan oleh orang-orang yang dikenal dengan nama nabi-nabi palsu. Mereka tinggal di tengah umat, mereka simpatik, mereka lemah lembut, mereka baik, tetapi sebenarnya mereka adalah serigala yang buas, yang merusak kehidupan. Yesus menolong kita dengan mengatakan bahwa dari buahnya kita dapat mengenal mereka. Buah di sini menunjukkan pada perbuatan, perilaku, atau apa yang dikerjakannya. Demikian kita dapat menilai mereka berdasarkan perbuatan, bukan berdasarkan dari pengakuan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita dipanggil oleh Tuhan untuk mewujudkan iman kita melalui perbuatan-perbuatan kita. Untuk maksud yang seperti itu, maka kita dipanggil untuk tetap memelihara relasi dengan Tuhan. Kita tetap memelihara persekutuan kita dengan Tuhan. Dengan firman-Nya kita dapat tetap untuk menjadi murid-Nya. Untuk kita dapat menolak segala bentuk godaan, kejahatan, penyesatan.
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, waspadalah. Satu kata yang awal disampaikan oleh Tuhan, juga disampaikan kepada kita pada saat ini. Tuhan menilai kita dari perbuatan, bukan dari pengakuan. Matius pasal yang ke-7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Status kita sebagai anak-anak Tuhan, status kita sebagai orang Kristen, tidaklah menjadikan otomatis keselamatan kita terjamin. Sekalipun saat ini kita melayani Tuhan, kita memberitakan firman-Nya, kita memainkan banyak peran penting di dalam pelayanan di jemaat Tuhan. Namun, kalau perbuatan kita tidak memuliakan Tuhan, kita tidak hidup di dalam kerendahan hati, Tuhan tidak akan berkenan. Dia tidak akan mengenal kita. Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat 25 sampai 27. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang, enyahlah dari hadapanku, hei kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan menghendaki perbuatan, bukan pengakuan. Pengakuan kita sebagai anak Tuhan, pengakuan kita sebagai orang Kristen, pelayanan yang kita lakukan di kehidupan kita, peran penting kita di dalam pelayanan di tengah jemaat, itu semua tidak akan menjadikan Tuhan berkenan. Tuhan akan mengatakan kepada kita, aku tidak mengenalmu. Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku. Karena yang dikehendaki oleh Tuhan adalah perbuatan kita yang memuliakan Tuhan. Jadi bukan pengakuan yang dikehendaki oleh Tuhan, tapi perbuatan kita. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyambut firman Tuhan tadi dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 363. Kita nyanyikan bait yang kedua. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang kupuji dialah bagi Yesus semuanya. Yang kupuji dialah bagi Yesus semuanya, yang kupuji dialah. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang kupuji Dia.
Allah. Bagi Yesus semuanya yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya yang ku puji Dialah. Mari kita menaikkan doa syafaat. Tuhan yang ada di surga, kembali kami datang kepadamu. Terima kasih atas sabdamu yang Engkau taburkan kepada kami malam hari ini, yang mengingatkan kepada kami di dalam kami menjalani hidup sebagai umat-Mu untuk waspada. Karena banyak godaan, banyak kejahatan, banyak kepalsuan, dan banyak kesesatan yang bisa mengancam akan keselamatan kami. Dengan waspada, kiranya menjadikan kami tertolong untuk bisa menolak setiap godaan yang datang, tidak melakukan kejahatan, menjalani hidup dengan rendah hati dan jujur. Terima kasih atas sabdamu Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk umat-Mu. Kiranya Engkau memelihara kehidupannya dengan berkat-berkat Tuhan. Saat ini bagi mereka yang sedang menderita sakit, Tuhan memberi kesembuhan. Bagi mereka yang saat ini sedang mengalami duka, Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan. Bagi mereka yang saat ini sedang mencari pekerjaan, Tuhan memberikan pekerjaan yang tetap. Bagi mereka yang saat ini berstudi, Tuhan juga memperkenankan untuk bisa belajar dengan tekun, menyelesaikan segala tugas tanggung jawabnya, sekalipun saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 ia harus belajar di rumah, belajar secara online, tapi kiranya ini tidak menjadi halangan untuk anak-anak-Mu terus tekun belajar, menyelesaikan tugas tanggung jawabnya. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu, dimanapun Tuhan tempatkan, untuk Engkau perkenankan menyelesaikan tugas tanggung jawab yang telah Engkau berikan, mewartakan akan keselamatan yang telah Engkau nyatakan kepada semua umat manusia. Tuhan juga memelihara kehidupan gereja, sehingga apa yang menjadi kebutuhannya di dalam ia menunaikan tugas panggilan yang Kau berikan, gereja-gereja-Mu dimanapun tidak mengalami kekurangan. Tuhan, kami juga berdoa untuk umat-Mu yang saat ini di tengah pandemi COVID-19 beribadah kepada Tuhan. Tuhan mampukan untuk dapat merasakan berkat di setiap ibadahnya, baik ketika ia beribadah di gedung gereja maupun ketika beribadah di rumah masing-masing. Tuhan, kami juga berdoa, kiranya Engkau memakai para tenaga ahli untuk dapat menemukan vaksin yang bisa menyembuhkan ketika manusia terkena virus corona. Tidak ada yang mustahil di dalam kuasa-Mu. Oleh sebab itu, kami berserah kepada-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Engkau memakai pemimpin bangsa kami di dalam kepemimpinannya untuk menghadirkan damai sejahtera di tengah kehidupan ini. Maka sekalipun saat ini kami harus menghadapi berbagai persoalan, tetapi kami tidak mempunyai rasa takut, khawatir, cemas. Kami tetap merasakan tenang, damai, bahagia karena kepemimpinan yang Kau hadirkan melalui pemimpin kami yang membuat kami dapat merasakan kehadiran-Mu, kasih-Mu, pemeliharaanmu atas kami di tengah bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami mohon ampun apabila ada dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menutup persekutuan doa pada malam hari ini
Dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 369, 369, kita nyanyi A bait 1 dan bait yang kedua. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu, ku minta kau selalu dekat ya Tuhanku, di kancah pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Dekaplah aku Tuhan, dirimu dunia penuh kilauan hampa dan suara godanya, di dalam dan di luar si jahat mendesak, perisai lawan dosa, ya Tuhan kau tetap.